Pernah perempuan bertanya sama saya, ini biasa anak muda ya, nih, agak dapat ajaran-ajaran agak sesat dikit. Ustadz kata dia, apa hukum istri dan memasak, mencuci di rumah? Apakah benar itu wajib? Saya bilang, tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu wajib. Istri melayani suami, nyapu, masak di rumah itu hukumnya sunnah. Lalu kemudian banyak perempuan dengan jawaban itu, dia ongkang kaki di rumah. Nah, dibalas sama suaminya. Oh, kalau gitu kata suaminya, aku kasih nafkah sesuai kewajiban aja lah. Dikasihnya beras 1,5 ke istrinya. Nah, ini kewajiban. Kalau kamu tak mau masak kan? Ya kata istrinya. Karena tak wajib kata istri. Ya udah, aku ngasih kamu beras 1,5 udah. Cuma itu kewajiban aku. Akhirnya berantakan. Nah, maka harus ada kasih sayang. Suami dengan kasih sayangnya, dia bukan yang wajib aja dia kasih, lebih sekedar kewajiban. Istri dengan kasih sayangnya, walaupun dia tak wajib masak, dia tetap masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Kita membaca hadis-hadis Nabi yang berkaitan dan bersinggungan dengan hak suami dan istri dalam rumah tangga. Hadis pertama an Muawiyah ibni Haidah, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah bin Haidah ini bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri terhadap suaminya? Apa yang harus dikasih suaminya kepada istrinya? Qala, dijawab oleh Rasulullah, ini kewajiban kita semua sebagai laki-laki yang menjadi hak bagi perempuan yang mesti tertunaikan. Satu, kata Rasulullah, an tut'imaha iza ta'imta. Beri perempuan itu makan apabila kamu makan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dahulukan diri kita baru istri kita. Jadi kalau makanan cuma satu, secara hukum siapa dulu yang dikasih? Kita atau istri kita? Secara hukum kita dulu makan, berarti istri kita tak kita kasih makan. Tapi kalau cukup untuk dua, istri dikasih makan. Jadi begitu. Ini hukum, bukan kasih sayang. Kalau kasih sayang, biasanya kita mendahulukan istri kita. Tapi kita bicara hukum sekarang. Mana yang dahulukan? Semua orang yang kita nafkahi, anak, istri, orang tua, dibandingkan semua ini, kita wajib mendahulukan diri kita. Jadi kalau diurutkan siapa-siapa yang harus kita kasih nafkah, nomor satu adalah diri kita sendiri. Nah, begitu. Ini secara hukum ya. Walaupun kita sebagai suami selalu mendahulukan istri dan anak kita. Tapi secara hukum kita mesti mendahulukan hak kita tunaikan dulu badan kita. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah ini, apa saja yang dikasih ke istri tadi? Yang pertama kata Rasulullah adalah to'am, makanan. Itu yang wajib kita nafkahi istri kita. Berapa banyak? Kalau wajibnya, ini cerita wajib ya. Wajibnya, kalau dia berada, dikasih 2 mud 1 hari. Kalau dia berasal dari orang miskin, 1 mud setengah 1 hari. Beras. Berarti sedikit semua. Kalau wajibnya ya. Tapi kita ngasihnya lebih. Bapak pasti ngasih puluhan juta ke ibu. Itu sunnah-sunnahnya. Kita bicara yang wajibnya dulu. Wajibnya yang perempuan, kalau dia asalnya anak orang kaya, 2 mud 1 hari. Kalau dia anak orang miskin, kita kasih 1 mud setengah 1 hari. 1 mud berapa? Enggak sampai 700 on. 600-an sekian.
yang wajib, satu mud ya. Nah, tapi kata ulama kontemporer itu dulu orang Arab dikasih gandum bisa makan. Kalau orang Indonesia nggak bisa makan, dikasih beras saja. Ya kasihlah sama lauknya. Yang penting dia bisa makan telur, indomie, ikan gitu ya. Cukup lah. Kalau wajibnya paling 30.000 udah tertunaikan kewajiban kita ngasih nafkah istri kita itu. Wajibnya, sunnahnya biasanya lebih banyak kita kasih. Nah, dan istri, ingat itu, kelebihan dia adalah nafkah yang dia dapatkan itu mutlak. Apa makna mutlak? Tidak ada alasan istri tidak dikasih nafkah. Kan ada emak, ada ayah, ada anak. Emak, ayah, anak wajib dinafkahi jika mereka tidak memiliki. Misal, orang tua kita cuma mampu beli beras 1 mud sehari. Sedangkan makan dia misalkan 2 mud 1 hari. Mencukupkannya sampai 2 mud itu hukumnya wajib. Nah, bagaimana dengan istri? Kelebihan istri adalah sekaya apapun istri tetap wajib dinafkahi. Itu bedanya istri dengan yang lain-lain. Jadi tidak ada cerita istri yang tidak dapat nafkah kecuali dia merelakan. Bahkan dalam kompilasi hukum Islam kita pun, undang-undang pernikahan kita membolehkan istri untuk mengizinkan suaminya tak mengkasih nafkah. Ada kesepakatan. Tapi kalau selama dia tidak izin, bahkan hadiah-hadiah yang kita berikan ke istri kita itu mutlak milik dia dan kita cuma boleh pakai kalau dia mengizinkan. Misal, Bapak kasih hadiah ulang tahun ibu mobil. Oke. Dan mobil itu sudah kita hadiahkan. Kalau diterima oleh dia, maka berpindahlah ke pemilikan. Berarti itu milik dia. Gak ada istilah harta berkongsi suami istri. Yang ada suami punya harta, istri punya harta. Berkongsi nanti hanya di pengadilan saja. Ada gonogini. Kalau hukum Islamnya nggak ada. Suami punya harta, istri punya harta. Ya biasanya kita bapak-bapak ini ya letakkan yang uang di rekening, ibu kalau perlu pakai. Berarti udah diizinkan, itu beda cerita. Nah, jadi tapi kata ulama begini, ya, upayakan ya, yang sunnah itu wajibnya, kita belum bicara yang sunnahnya. Yang sunnah kasihlah ibu itu agak banyak sesuai penghasilan bapak. Jangan sampai suami kaya istri miskin, tidak juga boleh. Nah, tetaplah, bahkan dalam Al-Quran disebutkan bertambah penghasilan suami, pemberian kepada istri juga mestinya bertambah. Nah, gitu. Jadi karena dia wajib menafkahi. Jadi di sini bisa kita lihat yang wajib menafkahi itu suami, sehingga suami tak boleh berzakat kepada istrinya. Istri bapak miskin, bapak zakati itu tidak boleh. Tapi kalau dibalik boleh. Istri boleh berzakat kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya tak wajib dia kasih makan. Jadi kalau suaminya tak kerja, suami udah tak kerja lagi, itu adalah alasan yang syar'i istri minta cerai. Nah, ini kita bicara hukum ya. Bukan cerita kasih sayang, itu beda lagi. Aku rela mati demi suami aku, itu lain cerita. Ini kita bicara hukum. Boleh nggak Ustaz, saya minta cerai. Apa hukumnya minta cerai? Istri minta cerai tanpa alasan yang syar'i, haram masuk surga. Tak ada alasan. Tiba-tiba minta cerai saja dia. Takkan mencium bau surga si perempuan. Tapi kalau ada alasannya, boleh-boleh saja. Apa di antara alasannya? Suaminya impoten. Dulu ganas, ada umur 40, nggak bisa ngapa-ngapain. Malam tidur gitu terus sepanjang tahun. Nah, istri bilang, aku udah gak sanggup hidup abang. Abang baik, abang ngasih uang banyak. Batin aku tersiksa, kata ibu. Aku gak diapa-apai, tak pernah mandi wajib aku subuh-subuh. Ya udah, dia minta cerai. Itu syar'i. Nah, di antaranya nafkah zahir juga. Nah, uang suaminya nggak sanggup kerja lagi, termasuk alasan perempuan boleh. Tapi biasanya ya, kalau udah cinta kali, tak kerja pun tak apa-apa. Tapi ini bicara masalah hukum. Nah, jadi satu-satunya laki-laki menafkahi kan banyak, anak, istri, emak, ayah. Satu-satunya yang mutlak cuma istri. Selebihnya tak mutlak. Maksud tak mutlak itu anak
Kalau dia punya penghasilan, dah lepaskan. Apalagi anak itu laki-laki umur 17 udah nggak wajib menafkahi. 17, 18 yang kira-kira kalau dibuang dia bisa hidup, dia tidak wajib nafkahi lagi. Beda anak perempuan. Anak perempuan selama dia belum bersuami dia kita nafkahi dia. Kalau laki-laki dia umur 17 tahun, kalau kita usir dari rumah pun tidak berdosa kita. Pergi kau dari sini capek aku nafkahi kau. Tidak apa-apa, nggak berdosa karena dia sudah bisa berdiri telapak kakinya sendiri. Nah, itu bedanya mana perempuan. Pada perempuan selagi tak berlaki dia kita nafkahi. Nah, tapi dengan syarat dia pun butuh dinafkahi. Kalau dia kerja di Bank Riau Kepri, ayahnya tahu penghasilan dia besar. Nah, ya udahlah ngapain gue nafkahi kamu? Ya paling kalau ada dikasih gitu aja ya. Nah, artinya kewajiban ayahnya tadi itu gugur karena penghasilan anak perempuannya itu udah banyak. Nah, tapi selagi anaknya itu belum berlaki, kalau anak itu butuh, tetap dia kasih. Berlaki anaknya, gugur kewajiban dia. Tak makan pun anaknya itu tak berdosanya. Nah, janda anaknya tadi balik lagi ke dia. Nah, nikah lagi, lepas lagi tanggung jawabnya. Beda anak laki-laki. Kita bilang anak laki-laki bisa berdiri sendiri, 17, 18, usir dari rumah. Pergi ke sana, merantau, cari hidupmu sendiri. Tidak berdosa kita. Nah, tapi kalau kita kasih makan juga sunnah, tidak wajib. Nah, itu yang satu kata Rasulullah, makan. Jadi ulama menyebut ada 3, makan, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua kata Rasulullah, wataksuha izak tasaita, pakaian. Apabila kamu berpakaian, maksud apabila itu kata ulama, tetap diri kita beli pakaian dulu, baru beli pakaian istri kita. Secara hukum, bukan secara cinta. Ya. Kalau masalah cinta nanti biar abang sobek-sobek asal adik baju baru, itu lain cerita. Nah, tapi kalau masalah hukum, cuma mampu beli baju satu. Nah, kita dahulukan diri kita, baru kita belikan untuk istri kita. Jadi istri itu adalah orang kedua yang wajib untuk kita nafkahi. Kalau tak sanggup, balikkan aja dia ke orang keluarganya. Itu tidak berdosa kita. Saya misalkan udah miskin kali, udah nggak sanggup menafkahi istri saya, dia kan senang hati ya. Aku pengen kita hidup bersama, dek. Cuman abang udah melarat kali, udah kayaknya makan abang aja susah, apalagi ngasih kamu makan. Balikkan aja baik-baik sama orang tua aja. Lepak, ambil lagi lepak. Tapi ya jangan alasannya ya mesti betul. Jangan gemuk ibu itu balikkan lagi, jangan. Ya, dipelihara-pelihara juga. Alasannya ada, aku ini udah gak kuat lagi nafsi, aku nih penyakit aku udah gawat, tidak bisa aku nafkahi anak bapak, aku balikkan aja lah. Itu normal, masalah. Jadi kita ngasihnya lebih dibanding kebutuhan. Pernah perempuan bertanya sama saya, ini biasa anak muda ya, agak dapat ajaran-ajaran agak sesat dikit. Ustadz kata dia, apa hukum istri dan memasak, mencuci di rumah? Apakah benar itu wajib? Saya bilang tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu wajib. Istri melayani suami, nyapu, masak di rumah itu hukumnya sunnah. Lalu kemudian banyak perempuan dengan jawaban itu, dia ongkang kaki di rumah. Nah, dibalas sama suaminya. Oh, kalau gitu kata suaminya, aku kasih nafkah sesuai kewajiban aja lah. Dikasihnya beras 1,5 ke istrinya. Nah, ini kewajiban. Kalau kamu tak mau masak kan? Ya kata istrinya. Karena tak wajib kata istri. Ya udah, aku ngasih kamu beras 1,5 udah. Cuma itu kewajiban aku. Akhirnya berantakan. Nah, maka harus ada kasih sayang. Suami dengan kasih sayangnya, dia bukan yang wajib aja dia kasih, lebih sekedar kewajiban. Istri dengan kasih sayangnya, walaupun dia tak wajib masak, dia tetap masak. Jadi kata ulama, dalam rumah tangga, urusan kasih sayang kalau bisa lebih didahulukan daripada masalah hukum. Nah, kalau kita patuh betul dengan hukum, ibu bisa berantakan, bapak pun bisa berantakan di rumah. Nah, gitu dia. Wala tadribil wajah, kata Rasulullah. Nah, ini 2, tapi kata Ustaz 3 tadi. Ya, yang 2 ini pemberian lepas, yang satu lagi tidak pemberian lepas. Kan 3 tadi, pakaian, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Rasulullah dalam hadis ini cuma nyebut 2, karena yang 2 ini diberi pemberian lepas. Kalau
tempat tinggal, yang penting kita sediakan tempat tinggal, tak mesti itu atas nama dia. Itu bedanya, kan 3 tadi. Yang primer yang kita kasih ke istri kita ada 3. Ini ke primer ini. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Makanan dan pakaian, begitu kita kasih, maka tidak ada lagi urusan kita. Berarti udah milik dia, pakaian udah punya dia. Khusus untuk tempat tinggal, tidak mesti dipindahkan ke nama dia. Itu bedanya. Yang penting, kita menyiapkan tempat bernaung istri kita. Nah, kalau di Mesir beda sedikit budayanya. Kalau mau nikah itu maka laki-laki Mesir banyak yang lama baru nikah. Karena adatnya menuntut nikah itu modalnya besar. Jadi kalau mau nikah di Mesir itu belikan satu rumah, pindahkan ke nama perempuan yang mau dinikahi itulah maharnya. Jadi agak berat kalau di Mesir. Kecuali nikahnya sama orang Indonesia. Jadi kena gombal ya. Abang di rumah di Indonesia punya rumah dek katanya. Iyalah kata adek itu. Rupanya sampai sini rumah orang tuanya. Kalau orang Arab tuh tahunya orang Indonesia ini kaya-kaya nih. Tahu dia proposal sana sini berangkat ke Mesir. Lalu kata Rasulullah, wala tadribil wajha, jangan pukul istri ke muka. Loh, berarti hadis ini bolehkan pukul. Dalam Al-Qur'an pun surat An-Nisa ayat 34 itu ada kata pukul. Istri itu kalau durhaka sama suami, langkah pertama nasihat. Langkah kedua pisah ranjang, tak juga mempan, langkah 3 pukul. Tapi pukul itu dibaca tafsirnya. Bagaimana dijelaskan cara memukul istri dalam kitab-kitab tafsir? Ambil siwak seukuran sejengkal ini, berapa lah? Kita takut-takuti dia. Sebenarnya tujuannya bukan untuk membuat perempuan merasa sakit. Tujuannya untuk membuat dia takut. Kalau kita haria aja udah cukup, dia udah cukup. Kebentak dia, ada ketakutan dia cukup. Itu pun langkah terakhir. Kalau nasihat tak mempan, pisah ranjang tak mempan, baru kita gunakan, tunjukkan otot kita sebagai laki-laki. Paham pukul dinding, takut dia, tobat dia, udah cukup. Nah, kalau di situ dipukul. Kenapa? Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai terpukul kalian wajahnya, haram hukum. Badan pun kalau niatnya untuk menyakiti itu hukumnya haram. Kenapa dikhususkan di hadis ini di wajah? Karena kalau wajah kesannya itu sudah sangat parah. Nah, kesannya sudah sangat parah. Kalau udah tangan melayang ke muka sampai mati cinta ibu itu tak akan ada lagi ke bapak. Dia cuma nikah supaya dapat nafkah saja lagi. Saya didatangi ibu-ibu umur hampir 50 tahun. Nangis-nangis depan saya, lalu bilang, saya ditelepon pelacur tadi malam, Ustaz. Kenapa ibu telepon pelacur? Ya, katanya suami saya lagi tidur sama dia. La haula wala quwata illa billah. Terus ibu mau cerai? Nah, Ustaz. Loh, tapi laki ibu berzina? Iya. Kenapa ibu tak mau cerai? Aku tak mau cerai, siapa nafkahnya aku nanti? Nah, cuma itu aja alasannya bertahan. Tahun 2000-an awal, tingkat perceraian meningkat di Indonesia. Dan rata-rata sebagian besarnya adalah bukan suami yang mengajukan, tapi istri yang mengajukan. Ternyata setelah diperiksa kebanyakan PNS. PNS-nya guru-guru pula. Rupanya di awal 2000-an gaji PNS naik. Ibu-ibu banyak merasa bisa hidup sendiri tanpa suami. Akhirnya yang selama hari ini bertahan demi dapat nafkah, sekarang tak ada alasan lagi untuk bertahan. Diceraikan suaminya. Sampai sekarang kebanyakan gugat daripada. Jadi kalau kita tengok di pengadilan itu, pengadilan agama kita, kalau kita prosentasikan, itu lebih banyak jumlah perempuan gugat cerai daripada suami masukkan ajuan perceraian. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, tuqabbih, jangan kalian caruti istri kalian, jangan kalian maki-maki. Walaupun istri kita tidak ada hak kita untuk memakinya. Tak cocok lagi pulangkan aja daripada dimaki-maki. Gampang aja. Daripada dimaki-maki, dapat dosa, nasihat tak mempan, lalu kemudian pisah ranjang tak mempan, udah ditakut-takuti tak mempan juga, baik-baik dipulangkan. Jangan dimaki-maki. Haram hukumnya memaki-maki istri.
karena perasaannya sensitif. Lalu terakhir kata Rasulullah, wala tahjur illa fil bait. Kalau pisah ranjang tak boleh pisah rumah. Itu dia. Jadi kesalahan orang selama hari ini, asalkan dah marah sama bininya, kalau tak bininya pulang ke rumahnya, lakinya pergi tempat lain. Pisah ranjang. Pisah ranjang itu tak begitu. Teknis pisah ranjang itu, satu ranjang itu pun boleh. Maksud pisah ranjang itu, suami tak mau nyentuh istrinya. Ini nasihat tak mempan nih, dibacakan ayat tak mempan, dikasih nasihat tak mempan. Maka pasti dor bapak tuh menoleh ke arah sana. Tak mau nyolek-nyolek bininya. Nah, itu disebut dengan pisah ranjang. Bukan satu di dapur, satu di rumah, di kamar di kamar depan. Nah, apalagi satu di rumah ibunya, satu di rumah dia. Bukan itu yang disebut dengan pisah ranjang. Pisah ranjang itu suami memberi hukuman kepada istrinya. Semoga suaminya bertahan. Memberikan hukuman kepada istrinya yang tak mau dinasehati. Tak mau dinasehati, dikasih hukuman. Suami menoleh tidurnya miring, ngarah keluar. Nah, itu pisah ranjang. Istrinya lentang, misalkan berharap disentuh sama lakinya, lakinya tidak mau. Menoleh dan ngadap ke sana. Itu cukup pisah ranjang. Nah, jadi pisah ranjang itu gunanya untuk apa? Perempuan kalau tak disentuh oleh suaminya, biasanya dia merasa sedih. Harapannya adalah dia merasa terhukumi sehingga dia bertobat. Dalam bang, kalau abang gara-gara itu tak mau nyolek aku lagi, aku minta maaf lah. Harapannya itu, ya dia bertobat. Nah, jadi tak boleh berkelahi pergi ke sana, tak boleh. Nah, itu apa? Maka dalam Islam itu diajarkan kalau berkelahi dengan istri tak boleh di luar kamar. Mesti kelahinya di dalam kamar. Cepat selesainya. Yang kedua, kenapa tak boleh keluar kamar? Karena jangan anak melihat ayahnya, orang tuanya berkelahi. Karena kalau dia melihat orang tuanya berkelahi, dia akan bela salah satu dan membenci salah satunya lagi. Yang mana dia bela, dia tidak tahu mana salah, mana benar. Yang dia bela yang nangisnya kuat. Paling kuat nangisnya itu yang dia bela. Kalau istrinya nangis, maka dia merasa emaknya terzolimi. Maka dia bela emaknya, dia benci ayahnya. Kalau ayahnya pula yang nangis, maka galak pula bininya, ayahnya yang nangis. Nah, dibelanya ayahnya, dibencinya ibunya. Itu satu. Yang kedua, kalau tak dibelanya salah satu, maka dia akan lari dari rumah dan membuat hal-hal aneh pada dirinya. Dia hukum dirinya sendiri. Dia tak mau membenci salah satu orang tuanya, maka dia hukum dirinya sendiri. Maka narkoba lah dia, jahatnya di luar sana. Kenapa? Karena di rumah dia kasihan nengok emaknya, kasihan nengok ayahnya, kasihan. Dia tak mau membenci salah satu, dia tak mau membela salah satu, akhirnya dia rusak dirinya sendiri. Maka dalam Islam, perkelahian suami istri itu dalam kamar. Nah, Bapak pahamlah kenapa disuruh dalam kamar. Tak usah dijelaskan lagi kok masalah itu. Cepat selesai, nikmat dia. Nah, jadi itu dia. Maka disuruh dalam, jangan pisah ranjang kecuali tetap dalam kamar. Wallahu a'lam bishawab. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.